Untuk pertama kalinya, seorang ahli alkimia pergi keluar untuk membeli ramuan obat. Namun, perhatiannya tertuju pada lukisan kuno yang tergantung di dinding toko obat. Ye Chen hanya meliriknya beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia yakin itu adalah lukisan palsu. Pada saat itu, seorang pria tua dan seorang gadis muncul. Suara gadis itu terdengar meremehkan. "Hei, orang udik, apa maksudmu menggelengkan kepala? Apa kau mengerti lukisan ini?" Pria tua berpakaian tang itu memelototi gadis itu. "Zixuan, jangan bersikap kurang ajar." Lalu dia menatap Ye Chen dengan penuh rasa ingin tahu. "Anak muda, lukisan ini telah dipuji oleh beberapa kolektor, tapi tadi sepertinya kau kecewa dengan lukisan ini. Bolehkah aku tahu kenapa?" Ye Chen berkata dengan tenang. "Karena lukisan ini palsu, matamu dan para kolektor itu percuma saja. Tapi lukisan palsunya lumayan bagus. Simpan saja untuk terus menipu orang lain." Dia melihat sekeliling. "Kupikir aku bisa menemukan sesuatu yang bagus di toko ini. Tapi sepertinya aku terlalu berharap." Kata-kata ini benar-benar membuat gadis itu marah. Mengabaikan larangan pria tua itu, dia berjalan menuju Ye Chen dengan wajah muram. Sebuah aura samar mengalir di sekujur tubuhnya. Lalu dia tiba-tiba melompat, setinggi beberapa meter, dan menyerang Ye Chen dengan kekuatan penuh. Pria tua itu terkejut melihat cucunya menggunakan kekuatan seni bela diri kuno. Wajahnya langsung berubah, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Tendangan itu hampir mengenai Ye Chen. Namun detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ye Chen menangkap pergelangan kaki gadis itu dengan satu tangan. Sementara tubuhnya tetap berdiri tegak. Ekspresi wajah gadis itu berubah menjadi ketakutan. Sebelum dia sempat bereaksi, Ye Chen tersenyum licik. Lalu dia berbalik, dan melempar gadis itu ke depan. Tanpa penopang, wajah gadis itu menghantam lantai. Ye Chen melirik gadis itu dan berkata, "Tak kusangka aku bertemu praktisi seni bela diri kuno di sini. Tapi berlatih seni bela diri pria tidak baik. Nanti kau bisa menjadi lumpuh. Aku hanya mengingatkanmu sekali." Gadis itu tidak terima dipermalukan seperti ini. Dia berdiri dengan marah, dan bersiap untuk menyerang Ye Chen lagi. Pria tua itu menghentikannya. "Zixuan, berhenti. Apa kau tidak menyadarinya? Anak muda ini, bahkan tidak menggunakan energi dalamnya untuk menangkis tendanganmu. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan, bagaimana kau bisa melawannya?" Ketidakpuasan terpancar dari mata gadis itu. Apa yang dia tahu tentang energi dalam? Aku tadi hanya lengah dan tidak menghindar. Namun, dalam sekejap, wajahnya membeku. Dia merasakan aura yang sangat dingin menyelimuti dirinya. Aura Ye Chen berubah total. Seolah-olah dia memiliki aura seorang penguasa. Lalu, kaki gadis itu lemas, dan dia jatuh terduduk di lantai. Melihat cucunya ketakutan seperti itu, pria tua itu berdeham untuk menutupi rasa malunya. Ia lalu menangkupkan tangannya ke arah Ye Chen. "Maafkan cucu saya, Tuan. Dia kurang sopan." Melihat Ye Chen tidak memperpanjang masalah, pria tua itu menghela napas lega. Pandangannya kembali tertuju pada lukisan itu. "Mengenai lukisan ini, bisakah Tuan memberi saya pencerahan? Saya benar-benar tidak melihat ada yang aneh." Ye Chen tersenyum tipis. Ia mengalirkan sedikit energi Qi ke tangannya, lalu dengan tiba-tiba menggerakkan lengannya, menyalurkan energi Qi ke permukaan lukisan. Hanya dalam beberapa saat, beberapa baris tulisan muncul di lukisan kuno itu. Tulisan itu jelas merupakan tanda tangan pemalsu. Ye Chen tertawa. Lukisan ini memang sulit dibedakan keasliannya. Itu sebabnya si pemalsu berani menuliskan tanda tangan seperti ini. Tapi hanya dengan menggunakan energi Qi, kita bisa membuatnya muncul. Setelah kejadian kecil itu, Zhu Zixuan memberikan ramuan yang telah dipilihnya kepada Ye Chen. Melihat ekspresi wajahnya yang enggan, Ye Chen menggodanya. "Terima kasih, Nona Zhu, sudah mengambilkan ramuan untukku. Tapi aku lebih suka kamu, yang sombong seperti tadi." Mendengar itu, emosi Zhu Zixuan kembali meledak. "Jangan terus-terusan mengejekku, memang hari ini aku bukan tandinganmu. Kalau guruku ada di sini, kamu pasti akan menyesal." Saat itu, Zhu Rende melangkah maju dan berkata, "Zixuan, apa kau tidak sadar? Kekuatan tuan muda ini tidak kalah dari gurumu." Ia kemudian memandang Ye Chen dengan senyum ramah. "Cucu saya terlalu dimanja, mohon Tuan Ye jangan tersinggung." Ia lalu mengambil resep yang diberikan Ye Chen, dan berkata sambil berpikir, "Semua ramuan di resep Tuan Ye ada di toko kami. Hanya saja jumlah yang Tuan butuhkan cukup banyak. Jadi mohon tunggu beberapa hari. Sebagai permintaan maaf, biayanya gratis. Bagaimana menurut Tuan Ye?" Ye Chen menggelengkan kepala. "Tidak perlu, hitung saja sesuai harga pasar." Ia kemudian berbalik menuju pintu keluar, dan melambaikan tangannya. "Kalau begitu, saya akan datang lagi beberapa hari lagi." Setelah Ye Chen pergi, Zhu Rende masih menatap kepergian Ye Chen. Ia teringat kejadian 5 tahun lalu, dan raut wajahnya menjadi serius. Jika dia benar Ye Chen yang dulu, kota ini akan kacau balau untuk sementara waktu. Zhu Zixuan yang berada di sampingnya akhirnya tidak tahan dan berkata, "Kakek, masa hanya karena dia? Kau bilang dia setara dengan guruku? Dia hanya membantumu membedakan lukisan palsu."
Zhu Rende berkata dengan serius. Memang aku salah bicara. Dia bukan setara dengan gurumu, tapi jauh lebih hebat. Kemunculannya menandakan lahirnya seorang Grandmaster baru. Dan menurut kabar, seorang Grandmaster bela diri kebal terhadap senjata api. Orang biasa di mata mereka tak lebih dari semut yang sedikit lebih besar. Zuzi tampak terkejut. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia seorang Grandmaster? Zhu Rende ikut mengerutkan kening. Kau salah. Dia bukan Grandmaster. Tapi keberadaan yang lebih menakutkan dari Grandmaster. Keluarga Zhu kita, bagaimanapun caranya, tidak boleh memusuhinya. Sementara itu, Ye Chen berjalan melewati jalan yang familiar sekaligus asing. Perasaan melankolis muncul di hatinya. Sebentar lagi adalah hari peringatan kematian orang tuanya. Tiba-tiba matanya menyipit, merasakan keberadaan pria mencurigakan di belakangnya. Senyum dingin tersungging di sudut bibirnya. Lalu dia berjalan sendirian ke gang gelap. Pria itu sedikit terkejut melihat targetnya masuk ke gang. Dia tampak terkejut, lalu dia bergegas mengejar ke mulut gang. Tetapi saat melihat sekeliling, jelas-jelas itu jalan buntu. Targetnya telah menghilang. Tapi saat itu juga, sesosok bayangan hitam jatuh dari langit. Sebelum pria itu sempat bereaksi, sebuah tangan besar langsung mencengkeram kepalanya dan membanting tubuhnya ke tanah tanpa ampun. Suara dingin sedingin es terdengar. Beri aku satu alasan untuk tidak membunuhmu. Pria itu benar-benar panik dan segera menceritakan yang sebenarnya. Shen Haihua telah mengeluarkan sayembara di seluruh Jiangcheng. Siapapun yang menemukanmu akan diberi hadiah 1 juta. Ye Chen akhirnya mengerti. Dia telah memberi Shen Haihua 3 hari untuk hidup. Jika dalam 3 hari dia tidak mendapatkan pil buatannya, dia pasti mati. Dia meninggalkan pria itu sambil berkata, pergi dan beritahu Shen Haihua. Jika dia ingin hidup, jangan bermain-main seperti ini. Datanglah padaku secara langsung. Tidak lama kemudian, Ye Chen kembali ke apartemennya dan mendapati Sun Yi sedang merias wajah. Rambutnya yang panjang dan lembut tergerai di bahunya, menambah kecantikannya. Sun Yi mendengar suara di belakangnya dan tahu bahwa Ye Chen telah kembali. Dia berbalik dan tersenyum. Nanti aku ajak kamu belanja. Pakaianmu itu sudah terlalu lama dipakai. Sekalian belikan kamu ponsel baru, biar mudah menghubungimu saat dibutuhkan. Hati Ye Chen menghangat. Dia melihat pakaiannya dan merasa cukup baik. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi Sun Yi merangkul lengannya dan menariknya keluar. Ye Chen tidak diberi kesempatan untuk menolak. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di pusat perbelanjaan Jiangcheng. Ye Chen berganti pakaian, mata hitamnya yang tajam kini tampak lebih dalam, memberikan aura dingin dan angkuh. Sun Yi pun tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Kau lumayan tampan kalau berdandan. Dia mendekat dengan senyum manis. Jujur padaku, apa kau punya pacar? Mau kakak kenalkan satu? Ku dikelilingi banyak wanita cantik yang masih lajang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Selama 5 tahun ini, setiap hari ia berada di ambang hidup dan mati. Dan berlatih dengan gila-gilaan, hanya ingin kembali untuk membalas dendam. Mana ada waktu untuk memikirkan urusan cinta? Ia teringat kembali akan masa lalu, yaitu 5 tahun yang lalu, ketika keluarga Ye masih ada. Dia pernah menyukai seorang gadis. Gadis itu bernama Chu Suran, bunga sekolah yang diam-diam disukai banyak orang saat itu. Sampai suatu hari ia memberanikan diri untuk mengirim surat cinta. Ia pikir surat cinta itu akan tenggelam tanpa jawaban. Tapi tak disangka, ia mendapat balasan. Chu Suran mengatakan kepadanya, jika besok pagi, ia bisa merebut mikrofon kepala sekolah dan menyatakan cintanya di depan semua orang, maka ia bersedia berpacaran dengannya. Saat itu Ye Chen masih naif. Demi cinta yang konyol itu, keesokan harinya ia benar-benar melakukannya. Tapi tak disangka, Chu Suran menolaknya di depan semua orang. Sejak hari itu, Ye Chen menjadi putus asa. Sebutan pecundang untuknya pun benar-benar tersebar luas. Ye Chen tersadar dari lamunannya. Senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Mungkin aku memang pecundang saat itu. Tapi sekarang, keluarga Chu, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Apalah artinya di mataku? Sun Yi memperhatikan perubahan emosi Ye Chen. Ia pikir kata-katanya barusan telah melukai harga dirinya. Maka ia pun mencoba menghiburnya. Ye Chen dengan kesal memalingkan wajahnya. Aduh, apa yang kau bicarakan? Sudahlah, jangan dipikirkan. Fokus belanja saja. Sun Yi hanya bisa mengangguk-angguk. Ia membawa Ye Chen masuk ke toko barang mewah lainnya. Tapi saat itu, terdengar suara terkejut dari samping. Wah, bukankah ini Sun Yi? Sudah lama tak jumpa. Sudah punya pacar ya? Ye Chen langsung mengenali wanita di depannya. Dia adalah He Qian, anak buah Chu Suran. Wanita itu mendekat dan mulai menunjuk-nunjuk. Sun Yi, seleramu masih saja buruk. Waktu sekolah dekat dengan si pecundang Ye Chen. Sekarang pacarnya juga cuma pakai baju murahan. Kau memang suka orang miskin, ya? Sambil bicara, ia mengamati Ye Chen beberapa kali. Tapi ngomong-ngomong, orang ini kok agak mirip. Si pecundang keluarga Ye, ya? Pria berambut klimis di sebelahnya bertanya dengan penasaran. Pecundang keluarga Ye, ceritakan dong kisah heroiknya. He Qian tersenyum.
Ia menceritakan kejadian masa lalu dengan antusias. Bahkan saat menceritakan kehancuran keluarga Ye, Heqian menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi dingin. Tak disangka mulut wanita ini masih saja lancang. Ia baru saja ingin membuat wanita itu diam. Saat itu Sun Yi melangkah maju. Ia melotot ke arah wanita itu dan berkata, "Abaikan saja dia. Ayo kita lanjut beli baju." Melihat Sun Yi dan Ye Chen pergi, senyum sinis muncul di wajah Heqian. Lalu ia menggesekkan lengan pria itu ke dadanya. "Ajun sayang, aku juga mau beli beberapa baju. Malam ini terserah kamu, ya." Pria itu mengangguk dengan penuh arti. Pada saat yang sama, Sun Yi baru saja memasuki toko. Dia langsung tertarik pada sebuah setelan jas di etalase. Seorang pramuniaga tersenyum dan menghampirinya. "Nona, Anda punya selera yang bagus. Setelan itu adalah yang terbaik di toko kami. Harganya 360.000. Silakan coba jika suka." Mendengar harganya, wajah Sun Yi menegang. Lalu dia tersenyum canggung. Setelah dilihat lebih dekat, warnanya sepertinya kurang cocok untukmu. Belum selesai dia berbicara, suara tawa melengking memotongnya. "Sun Yi, kalau tidak punya uang bilang saja. Masih cari alasan bilang warnanya tidak cocok." Sun Yi menatap Heqian dengan kesal. "Kau lagi, beli atau tidak, itu urusanku, bukan urusanmu." Heqian mengejek. "Kalau kau kaya, dulu kau tidak akan putus sekolah demi adikmu yang sakit. Saat SMA dan bekerja." Melihat Sun Yi cemberut, Heqian bahkan melangkah lebih dekat. "Mau memukulku? Kau tahu sahabatku Cusuran? Kalau kau memukulku, kau tidak akan bisa tinggal di Jiangcheng lagi." Saat dia terus mengoceh, sebuah tangan besar tiba-tiba terayun ke bawah, mendarat tepat di wajah Heqian, dan membuatnya terpental. Suara dingin Ye Chen terdengar. "Aku sudah lama ingin menamparkan mulutmu itu. Memang lebih baik membuat mulutmu diam." Heqian memegangi wajahnya dan bangkit dari lantai, berkata dengan geram, "Berani kau memukulku? Kau tahu siapa pacarku?" Pria di sebelahnya melangkah maju dan berkata, "Aku Zhao Jun, CFO Beiming Group. Gaji tahunanku 500 juta. Pria berkualitas tinggiku ini, bukan tandinganmu, orang miskin." Begitu pria itu selesai bicara, sebuah suara lantang terdengar dari belakang. "Sombong sekali, aku, Shen Haihua, ingin lihat hari ini, siapa yang berani mengatasnamakan Beiming Group untuk menekan tabib Ye." Saat mereka menoleh, terlihat Shen Haihua berjalan mendekat dengan wajah muram. Zhao Jun merasa sesak napas. Dia tidak mengerti mengapa CEO yang sakit parah ada di sini. Lalu dia memasang senyum paksa. "Paman Shen, kenapa Anda ada di sini? Apakah Anda sedang meninjau proyek baru?" Tapi Shen Haihua mengabaikannya. Dia langsung menghampiri Ye Chen. Berbeda dengan wajah seriusnya yang biasa, wajahnya dipenuhi senyum. "Tuan Ye, susah sekali mencari Anda. Kalau Anda tidak muncul lagi, saya pasti mati karena khawatir." Begitu dia selesai bicara, seluruh tempat menjadi hening. Orang penting seperti itu, menunjukkan sikap rendah diri, dan bahkan mencoba menyenangkan pemuda di depannya. Hal ini sangat mengejutkan bagi Sun Yi. Dengan wajah terkejut, ia menelan ludah. Ia terpaku di tempat. Beberapa detik kemudian, Ye Chen menatap Shen Haihua. "Aku pernah memberimu kesempatan hidup, tapi keluargamu tidak menghargainya." Shen Haihua tertawa getir. "Maaf, Tuan Ye, hari itu, anakku telah menyinggungmu. Aku sudah menghukumnya. Sekarang biarkan dia meminta maaf padamu." Ia berbalik dan berteriak ke arah belakangnya. "Anak kurang ajar, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Ye." Shen Menglong tidak berani menunda. Ia segera berlutut di depan Ye Chen. "Tuan Ye, hari itu aku telah berbuat salah padamu. Mohon maafkan aku." Melihat Shen Menglong berlutut, Zhao Jun tercengang. Ia sangat mengenal sifat dan temperamen Shen Menglong, yang selalu angkuh. Sekarang dia berlutut begitu saja. Ia perlahan mengalihkan pandangannya ke Ye Chen, dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sedangkan Ye Chen hanya melirik dengan acuh tak acuh. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia malah menggandeng Sun Yi yang masih terkejut, dan mengabaikan Shen Haihua dan anaknya, lalu berjalan keluar. Setelah Ye Chen pergi, Shen Haihua akhirnya tersadar, dan langsung menendang Shen Menglong. "Lihat apa yang kau lakukan. Jika Tuan Ye tidak memaafkanmu, kau berlutut di sini selamanya." Saat itu, Zhao Jun dengan hati-hati melangkah maju. "Paman Shen, kurasa ini semua hanya kesalahpahaman." Shen Haihua berbalik dan menamparnya. Ia hampir berteriak, "Beraninya kau menyinggung Tuan Ye atas nama perusahaan. Mulai hari ini, kau dan ayahmu keluar dari perusahaan." Setelah melakukan itu semua, Shen Haihua menarik napas dalam-dalam, dan mengejar Ye Chen. Wajah Zhao Jun pucat. Ia duduk di lantai. Mulai saat itu, ia telah kehilangan segalanya. Seorang CEO perusahaan miliaran dolar harus sangat hormat kepada seorang pemuda, bahkan dicuekin olehnya, dan malah memberinya hadiah jutaan rupiah. Beberapa menit sebelumnya, Sun Yi dan Ye Chen berjalan keluar mal sambil mengobrol. Namun, beberapa langkah kemudian, sebuah suara memanggil mereka dari belakang. "Tuan Ye dan Nyonya, tunggu sebentar. Apakah kalian senang berbelanja hari ini?"
Melihat Shen Haihua muncul, Ye Chen mengerutkan kening, merasa tidak senang. Ada apa kau mencariku? Shen Haihua tertawa canggung. Kau salah paham, aku bukan mencarimu, melainkan wanita di sampingmu. Shen Haihua melangkah maju. Tadi, karyawan kami menghinamu. Ini salahku karena kurang pengawasan. Aku datang untuk meminta maaf. Terimalah hadiah kecil ini. Sun Yi agak terkejut, tapi ia segera menyadari, ini semua baju yang tadi dicoba dan disukai, tapi tidak jadi dibeli karena terlalu mahal. Ye Chen tentu saja tahu tujuannya. Karena tahu tidak bisa menyenangkan Ye Chen langsung, dia mencoba mengambil hati Sun Yi. Harus diakui, dia cukup licik. Dia langsung berkata, Shen Haihua, aku beri kau kesempatan terakhir. Besok jam 9 pagi aku akan ke rumah keluarga Shen mencarimu. Tapi ingat, aku bisa menyelamatkanmu dari ambang kematian. Aku juga bisa dengan mudah mengambil nyawamu. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tubuh Shen Haihua gemetar. Tuan Ye, apapun yang Anda butuhkan di masa depan, Shen ini bersedia mengabdi. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di Jiangcheng, He Qian terlihat sangat bersemangat. Dia langsung menceritakan apa yang dialaminya hari ini. Di sampingnya, seorang gadis muda sedang menyiram bunga, mengangguk acuh tak acuh, seolah tidak peduli. Lalu dia berkata dengan ringan, jadi, kau juga tidak yakin apakah itu Ye Chen? Hanya mirip saja, dan kebetulan marganya Ye. Gadis itu berpikir sejenak. Shen Haihua orang yang sangat berpengalaman, dan sangat menjaga harga diri, agar dia tunduk pada seorang pemuda. Orang itu pasti memiliki status yang sangat tinggi, atau kekuatan yang sangat kuat. Kemudian dia mencibir, bahkan jika sampah itu masih hidup, dia hanya akan menjadi tikus jalanan. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Shen Haihua tunduk? He Qian masih tidak yakin. Tapi Suran, bagaimana jika dia benar-benar Ye Chen itu? Chu Suran mencibir, 5 tahun lalu, keluarga Ye tidak ada apa-apanya di depan keluarga Chu. 5 tahun kemudian, keluarga Chu tetaplah keluarga, yang hanya bisa dia pandang ke atas. Di sisi lain, di apartemen Dadu, melihat barang-barang mewah di atas meja, wajah Sun Yi dipenuhi kegembiraan. Banyak sekali baju, semuanya merek yang biasanya tidak sanggup kubeli. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Ye Chen, kau benar-benar tidak mau menemui Xia Ruosue? Ye Chen diam saja, malah menyalakan TV. Kebetulan saat itu, TV menayangkan berita penting. Telah dikonfirmasi, korban tewas adalah Chen Zhengguo, ketua kamar dagang Jiangcheng, dan putranya, Chen Feng. Pagi ini, polisi memastikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana yang keji. Baris ini dihapus karena pengulangan. Baris ini dihapus karena pengulangan. Wajah Sun Yi berubah pucat. Beberapa hari ini dia masih khawatir keluarga Chen akan membalas dendam. Tapi tak disangka Chen Zhengguo dan putranya mati begitu saja. Ye Chen kemudian berkata dengan nada main-main. Beberapa orang melakukan banyak kejahatan dan memiliki banyak musuh. Hati itu wajar saja. Tentu saja ini aku yang melakukannya. Aku kan pembunuh bayaran top. Bisa terbang di atas atap dan melakukan apa saja. Masa aku kasih tahu kamu? Dihapus karena pengulangan. Sun Yi memutar bola matanya. Jangan bicara sembarangan. Nanti kalau ditangkap bagaimana? Kau lumayan juga dalam berkelahi. Tapi pasti tidak berani membunuh. Lalu ia memasang wajah genit. Aku tidak akan menghiraukanmu. Aku akan mencoba baju dulu. Jangan mengintip ya. Ye Chen menghela napas tak berdaya. Zaman sekarang, tidak ada yang percaya kalau bicara jujur. Ye Chen kemudian membeli beberapa ramuan obat di apotek terdekat. Dalam perjalanan pulang, ia kebetulan melewati tempat yang sepi. Tapi saat itu, sesosok tubuh tinggi menghalangi jalannya. Mata Ye Chen menyipit. Ia langsung mengenali identitas wanita itu. Tapi ia tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Jadi ia berinisiatif untuk memutar. Maaf, petugas Bai Libing. Aku sedang sibuk sekarang, jadi tidak bisa menemanimu. Saat Ye Chen berjalan beberapa langkah, suara dingin Bai Libing terdengar. Kau yang melakukan hal itu pada keluarga Chen, kan? Ye Chen dari keluarga Ye yang seharusnya sudah mati. Tidak kusangka orang kuat sepertimu adalah sampah keluarga Ye di masa lalu. Tapi sebelum kata-kata itu terucap, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dan mencekik lehernya. Ia bahkan langsung mengangkatnya. Aura kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. Bai Libing berkata dengan susah payah. Ada beberapa hal yang sulit dijelaskan. Aku hanya ingin makan malam denganmu. Setelah beberapa detik, Ye Chen menurunkan Bai Libing. Dengan dingin ia berkata, tidak perlu makan malam. Jangan ganggu aku lagi. Setelah mengatakan itu, ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Bai Libing menatap tajam punggung Ye Chen. Banyak pertanyaan berputar-putar di kepalanya. Dengan usianya, ia sudah melewati masa terbaik untuk berlatih seni bela diri kuno. Bahkan jika dia berlatih mati-matian selama 5 tahun, tidak mungkin dia sekuat ini. Apa yang sebenarnya dia alami selama 5 tahun ini? Setelah melepaskan diri dari Bai Libing, Ye Chen kembali ke apartemennya. Ia mengolah ramuan obat yang baru saja dibelinya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memanfaatkan microwave Sun Yi saat ia tidur. Untuk memurnikan pil,
Seiring dengan bunyi timer, asap tebal tiba-tiba keluar dari microwave. Seandainya saja ia membawa tungku pemurni pil milik gurunya, pil ini sudah lebih dari cukup. Keesokan paginya, Sun Yi keluar dari kamar dengan mata mengantuk. Ia penasaran melihat Ye Chen yang terburu-buru keluar. Kau mau kemana pagi-pagi begini? Ye Chen dengan tenang berkata, memeriksa dan menyelamatkan orang. Jika ada sesuatu, telepon aku. Sun Yi mengerutkan kening. Selalu bicara omong kosong. Penampilanmu jauh sekali dari seorang dokter. Setelah Ye Chen pergi, Sun Yi duduk di sofa dengan sedih. Kalau dihitung-hitung, sebentar lagi hari peringatan kematian 3 anggota keluarga Ye. Mungkin tahun ini aku akan berziarah sendirian lagi. Ia menghela napas lagi. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Ye? Keluarga terpandang, berakhir seperti ini. Sementara itu, di depan apartemen metropolitan, seorang gadis muda terlihat gelisah, mencari seseorang. Tidak jauh darinya, berdiri 2 pria. Mereka berbisik-bisik. Bro, menurutmu, si cantik itu nungguin cowok atau cewek? Si gemuk berkata dengan percaya diri. Tentu saja nungguin teman ceweknya lah. Cewek yang nyetir mobil kayak gini pasti orangnya tegas. Nggak mungkin mau repot-repot nungguin cowok. Mata si pria berkepala botak berbinar. Analisis lo masuk akal juga, Sob. Namun, saat itu juga, sebuah suara lain menyela. Menurutku, analisismu salah. Keduanya langsung menoleh ke arah suara. Si gemuk mendorong kacamatanya yang tebal. Lalu berkata, aku ini dewa cinta, yang udah menaklukkan ratusan gadis cantik di dalam game. Sambil menunjuk Ye Chen, ia berkata, kau siapa? Apa kau lebih paham tentang wanita daripada aku? Ye Chen menggelengkan kepala. Aku memang tidak mengerti wanita, tapi setidaknya aku tahu, gadis itu sedang menungguku. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya langsung tertawa terbahak-bahak. Si gemuk berkata dengan nada meremehkan, mau modusin cewek juga lihat-lihat dulu dong. Setampan aku aja nggak berani deketin dia. Saat itu, Sen Mengjia melihat Ye Chen. Kegelisahannya pun menghilang. Ia langsung berlari kecil menghampiri Ye Chen. Tuan Ye, akhirnya Tuan datang. Saya sudah menunggu lama. Di depan kedua pria yang tercengang, Sen Mengjia meraih tangan Ye Chen dan mengajaknya masuk ke mobil. Hanya menyisakan 2 sosok yang membatu. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di villa keluarga Sen. Sen Haihua memandang pil hitam di depannya. Dengan ragu ia bertanya, benarkah hanya dengan memakan ini saja saya akan sembuh? Tidak perlu aku puntur atau ramuan obat lainnya? Ye Chen mengangguk, langsung makan 5 sekaligus. Telan saja. Mendengar jawaban yang pasti, Sen Haihua membuang keraguannya. Tanpa peduli apakah pil itu bermasalah atau tidak, ia langsung memasukkan pil-pil itu ke dalam mulutnya. Saat pil itu tertelan, sensasi aneh muncul di tubuhnya. Kemudian, pil itu langsung larut di dalam tubuhnya. Khasiat obat yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan berkata dengan tenang, menyelamatkan nyawa dengan imbalan uang. Ini hanya transaksi biasa, tak perlu berterima kasih. Sen Haihua tidak membantah dan berkata lagi, saya punya properti di dekat apartemen metropolitan. Daripada kosong, lebih baik dimanfaatkan. Ini kuncinya. Terimalah juga, Tuan Ye. Dan saya juga berharap Tuan Ye berkenan makan malam dengan saya. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen menerimanya. Rumah itu bisa digunakan untuk menyimpan obat-obatan herbal. Soal makan malam, sebenarnya dia ingin menolak. Tetapi mengingat Sen Haihua adalah seorang pebisnis, dia pasti tahu banyak informasi bisnis. Misalnya, tentang grup Tianzeng. Perusahaan itu didirikan oleh ayahnya, dan merupakan hasil kerja kerasnya seumur hidup. Tetapi diambil alih orang lain setelah musibah menimpa keluarga Ye. Sampai sekarang, dia tidak tahu keberadaan perusahaan itu. Setelah berpikir beberapa detik, dia berkata, baiklah, saya terima rumahnya. Soal makan malam, biar saya yang traktir. Waktunya besok malam, nanti saya kirimkan lokasinya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Ye Chen berjalan menuju pintu keluar. Setelah meninggalkan rumah Sen Haihua, Ye Chen bergegas ke Rendetang. Dia langsung melewati aula utama dan menuju ke halaman belakang. Di sana, banyak sekali obat-obatan herbal yang tersusun rapi. Saat itu, Zhu Rende datang dari belakangnya. Tuan Ye, semua obat herbal ini baru saja diantar. Khasiatnya dijamin sangat bagus. Ye Chen tidak bisa menyangkalnya. Baik dari segi usia maupun kesegarannya. Semuanya lebih baik dari yang dia bayangkan. Dia jadi lebih menghargai Zhu Rende. Tuan Zhu, Anda sangat perhatian. Hitung saja biayanya. Zhu Rende sebenarnya ingin memberikannya secara gratis. Tetapi dia tahu Ye Chen tidak akan menerimanya. Jadi, dia langsung memberikan harga rendah. 5 juta saja untuk Rendetang kita. Ye Chen tentu tahu nilai obat-obatan ini. Setidaknya bernilai 10 juta. Dia berpikir untuk membalas budi ini. Lalu, dia punya ide. Dia menulis beberapa baris di selembar kertas, dan menggambar sketsa tubuh manusia di sampingnya, serta beberapa garis yang tampak aneh. Setelah selesai, Ye Chen merobek kertas itu dan memberikannya kepada Zhu Rende. Ambil ini, berikan kepada cucumu nanti. Jika dia tidak mengerti, berikan kepada gurunya. Ini penting.
Zhu Rende mengangguk dan menerimanya. Tapi dia bukan seorang praktisi seni bela diri kuno, dan sama sekali tidak mengerti apa yang digambarkan di kertas itu. Saat dia sedang berpikir, Ye Chen kembali berbicara. Oh iya, Tuan Zhu. Saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah Anda tahu di mana saya bisa membeli tungku pembuat pil di Jiangcheng? Mata Zhu Rende tiba-tiba menyipit. Tuan Ye, apakah Anda bisa membuat pil? Konon, pembuat pil di Tiongkok sudah punah selama ribuan tahun. Meskipun ada beberapa pil yang beredar di pasaran, itu semua adalah peninggalan ribuan tahun lalu. Sangat berharga dan tak ternilai harganya. Di dunia nyata, pembuat pil pasti masih ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Setiap keluarga praktisi seni bela diri kuno di Tiongkok, jika memiliki seorang pembuat pil, dia kembali teringat Ye Chen yang membeli begitu banyak obat. Setelah Ye Chen mendapatkan informasi yang dia inginkan, dia meninggalkan alamatnya dan berjalan menuju pintu keluar. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, Zhu Zixuan dan gurunya, Qin Yuanming, kembali ke Rendetang. Zhu Rende menyapa mereka sebentar. Lalu guru-guru menyerahkan secarik kertas tulisan Ye Chen. Zhu Zixuan melihat beberapa baris tulisan cakar ayam, dan gambar yang tidak bisa dimengerti. Sama sekali tidak mengerti apa artinya. Lalu dia membuangnya, memperlakukannya seperti kertas bekas. Saat itu, Qin Yuanming mengambil kertas itu, dan hanya meliriknya sekilas. Detik berikutnya, matanya melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia memegang bahu Zhu Rende dengan penuh semangat dan berkata, Lao Zhu, cepat biarkan aku bertemu dengan ahli ini. Dia telah berjasa besar kepada aku dan Zixuan. Zhu Rende saat ini sedikit bingung. Penasaran apa yang sebenarnya tertulis di kertas itu. Qin Yuanming baru menyadari bahwa dia sedikit kehilangan kendali. Lalu guru-guru menjelaskan, teknik Qi Yang Xinfa yang aku dan Zixuan latih adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan saat masih muda. Tapi itu adalah teknik yang tidak lengkap. Di awal latihan, memang membuat kekuatanku meningkat pesat, dan ranahku meningkat secara signifikan. Tapi semakin lama, semakin banyak masalah yang kutemukan, bahkan berpengaruh pada organ dalamku. Pantas saja beberapa hari ini saat berlatih, aku selalu merasa tidak nyaman. Mungkinkah itu efek samping dari teknik yang tidak lengkap? Qin Yuanming melirik Zhu Zixuan, dan menghiburnya. Zixuan, jangan takut. Kultivasimu belum terlalu dalam, jadi pengaruhnya tidak besar. Tapi aku, jika terus berlatih, kemungkinan besar organ dalamku akan rusak dan aku akan mati. Kecuali jika aku membuang kultivasiku. Mendengar ini, Zhu Rende juga ketakutan. Qin Yuanming selalu melindungi keluarga Zhu. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Zhu pasti akan terpengaruh. Saat mereka tidak tahu harus berbuat apa, tawar yang terdengar, tentu saja, itu dulu. Sekarang, di kertas ini, tekniknya telah dilengkapi. Sungguh sentuhan jenius. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi efek samping. Zixuan, kita telah bertemu dengan seorang dermawan. Zhu Zixuan tertegun. Citra gurunya yang agung hancur berkeping-keping, digantikan oleh